Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendrik di acara Ngorbit, Ngobrol Bisnis Interaktif, persembahan dari Wika, kelas digital marketing untuk UMKM. Oke, tepuk tangan dulu buat Wika, makasih udah mensupport kita untuk bisa ketemu kembali tiap weekend ini. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, mau menyapa dulu teman-teman yang sudah sore-sore ini sudah pada mulai standby untuk menerima materi-materi yang tentunya sangat bermanfaat, gitu ya, sambil ngisi waktu juga. Kebetulan, sorry, cek, oke. Ya, buat teman-teman yang buat ngisi waktu juga di sore hari ini, kebetulan buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Jabodetabek, hari ini kebetulan di mana-mana hujan ya, jadi sambil ngisi waktu, boleh di-share juga ke teman-temannya yang mau ikutan kelas Ngorbit sore hari ini. Karena kita akan mempelajari sesuatu yang baru sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru join, kelas Ngorbit, kelas digital marketing UMKM persembahan dari Wika ini adalah kita sudah sampai di minggu ketiga sebetulnya. Jadi pertama kali itu kita melaksanakannya sekitar di akhir bulan Juli kemarin. Intinya kegiatan ini diadakan tiap weekend. Di akhir bulan Juli kemarin kita sudah membahas dasar-dasar lebih ke masalah branding produk ya, mulai packaging segala macam, desain, belajar desain simple, belajar bikin video simple, belajar bikin infografis simple bikinnya tapi hasilnya keren-keren. Buat teman-teman yang ada kelewatan boleh cek di YouTube, materinya semua sudah kita upload ke YouTube. Itu di YouTube-nya cek aja Kabar Lintang. Kabarnya biasa, KABAR, Lintang, LINTANG. Cek aja di YouTube Kabar Lintang ya. Di situ ada video, ada yang per part atau mau nonton semuanya boleh. Teman-teman ada yang kelewatan bagian apa, teman-teman bisa nonton di situ. Ada beberapa narsum juga yang di situ yang sudah kita upload. Ada obrolan dengan masalah desain, kita kemarin sempat belajar sama Bu Agnes. Beliau adalah pengajar dosen dari Politeknik Negeri Jakarta. Ada juga Pak Iqbal, seorang praktisi sosial media dan juga seorang wira swastawan UMKM, ngajarin kita gimana cara bikin proposal tuh macam-macam. Sempat ngobrol juga sama seorang penggiat di Twitter, namanya Mas Dwika Putra, itu minggu lalu. Kita udah belajar berbagai macam hal tentang ya sosmed tuh nggak cuma IG doang loh gitu. Dan ada banyak channel-channel lain seperti contohnya Twitter gitu ya. Nah, kebetulan kemarin kita juga sempat belajar tentang WhatsApp ya, sama Mas Lukman. Mas Lukman juga sempat ngajarin kita bikin gimana caranya nge-compile database, narik orang bikin database dari Facebook sampai bisa masuk ke WhatsApp gitu. Dia ngasih banyak tips and tricks juga. Itu bisa dilihat semua di YouTube, dicek nanti YouTube kita Kabar Lintang. Kalau untuk sore hari ini kita mau belajar sesuatu yang cukup unik, yaitu YouTube. YouTube ini mungkin teman-teman ngebayanginnya adalah, aku kasih sedikit bayangan ya. Teman-teman ngebayangin YouTube atau teman-teman Ngorbit nih yang biasa pakai YouTube, paling biasanya pakai buat apa sih? Oh, buat nonton video doang, buat lihat ini itu segala macem, nonton ya gitu-gitulah, hanya sebagai media nonton. Tapi sebetulnya YouTube ini amat sangat berguna untuk kalau teman-teman kasarnya mau mempromosikan produk dan memarketingkan produk teman-teman di secara digital. Khususnya karena YouTube ini adalah salah satu channel punyanya Google ya. Jadi kalau teman-teman ngejar kayak pengen masuk ke first page atau segala macam gitu ya, YouTube ini sebetulnya adalah salah satu channel yang bisa sangat ngebantu. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan seorang yang cukup berpengalaman di dunia per-YouTubean nih ya. Ada Ibu Isah Kambali. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Selamat sore Bu Isah. Monggo Bu, Oke. videonya belum kelihatan. Gitu. Udah start video? Udah. Nyalain videonya Bu, belum kelihatan? Bisa videonya Bu? Oke. Start. Nah, Yes. siap. Oke. Nih Bu Isah sudah masih di rumah aja Bu? Masih di rumah, masih sesuai ngikutin aturan pemerintah, masih di rumah. Kebetulan ada dede bayi, jadi standby di rumah dan bisa berkarya dari rumah. Nah, itu dia tuh yang belakangan ini cukup rame nih Bu ya, teman-teman Ngorbit ini. Yeah. Mereka semua banyak banget teman-teman UMKM ini yang memang belakangan ini cukup banyak kegiatan, lebih banyak di rumah, pengen nyari kegiatan, tapi pengen membesarkan usahanya gitu. Pengen membesarkan usahanya. Mungkin
mau cerita apa kita tentang hari ini, Bu? Sedikit-sedikit dulu. Kita bakalan ngobrolin tentang YouTube marketing yang fokusnya lebih ke jualan produk, hard selling kayak gitu. Oke. Teman-teman kelihatan Jadi, jelas ya di sini? Ini bakal teman-teman kelihatan jelas, Ibu, videonya kedengeran ya. Kalau nggak jelas bilang-bilang aja, nanti dikasih tahu. Siap. Aman sih, Bu, kalau dari saya sih bagus-bagus aja. Cuma kalau teman-teman kurang jelas, tinggal bilang. Monggo, Bu, silakan, Bu. Ya. Oke, kita kenalin dulu ya. Saya Isa Kambali. Kebetulan saya tinggal di Bogor. Alhamdulillah hari ini hujan besar. Dan saya seorang digital marketer, content creator, plus ibu baby. Lagi ada suara baby di sebelah. Dia ini jamnya bangun. Dan alhamdulillah kali ini materinya kita akan bahas tentang YouTube marketing, yaitu gimana caranya teman-teman yang jualan online bisa memanfaatkan YouTube untuk jualan produknya dengan cara hard selling. Kayak gitu. Coba lihat di flyer, itu ada 5 materi yang seru banget dan bakalan enaknya apa? Materi ini, saya sering ngadain kelas, dan ini adalah materi untuk batch ke-30 lebih. Jadi sebelum-sebelumnya emang kita sering ngadain kelas YouTube, dan ini bisa langsung dipraktekkan buat teman-teman semua, kayak gitu. Oke, mantep nih berarti, Bu. Monggo, Bu, boleh kalau ada yang mau di-share ke teman-teman, bisa langsung. Oke, materi sudah saya kasih ke panitia. Langsung aja, teman-teman bisa nanti ada materinya. Saya akan bahas satu per satu. Ini memasarkan produk menggunakan YouTube marketing. Saya mau ngasih data. Nanti datanya bisa di-share juga. Oke. Apa mau sebentar, Bu? Mau bantu dokumennya mungkin mau bantu di-share presentasinya apa gimana, Bu? Boleh. Di-share aja materi presentasinya. Oke, jadi YouTube ini bisa digunakan untuk siapa aja, dan nanti nyampe kita kelas 5 itu, nyampe 5 materi itu, benar-benar bisa dipraktekkan untuk muncul di halaman 1 Google, karena materi ini sudah lebih dari 30 batch kita praktekin bareng-bareng sama seluruh peserta kelas kita. Jadi teman-teman modalnya nanti adalah foto produk sama nanti pakai PowerPoint aja. Oke. Gitu. Boleh di-share materinya, Mas? Boleh, mau di-share screen biar dilihat, biar Ibu sekalian sambil ngejelasin. Siap. Oke. Lagi disiapin sebentar ya, teman-teman. Siap. Tuh, Mas Iqbal. Nah, oke. Thank you, Mas Iqbal. Nah, ini saya memasarkan produk menggunakan YouTube marketing ya. Ini materinya. Oke, saya langsung ini aja. Kenapa sih masuk ke dunia YouTube itu? Satu, teman-teman bakalan main di market yang sangat luas. Ada 2 miliar pengguna, dan ini sangat recommended banget. Dan YouTube itu adalah nomor 2 setelah Google. Jadi benar-benar seru banget, dan kalau marketnya recommended, kenapa enggak masuk ke sana, gitu ya. Satu tuh. Yang kedua, ini nomor 2 platform terbesar setelah Google. Dan YouTube itu punya Google. Otomatis ketika kalian nanti main SEO atau search engine optimasi, ini benar-benar bakalan cepet banget buat muncul di halaman 1 gitu ya. Gitu. Oke. Nah, udah. Jadi dengan 2 user itu, dengan user plus nomor 2 platformnya 79% ini sangat recommended. Oke. Bisa dilihat dulu slide-nya ya. Ini datanya dari Oberlo, dia semacam
platform juga yang ngasih statistik buat kita semua. Kalau udah mau dilanjut, bilang next aja Bu, nanti kita lanjutin langsung. Halo, Bu Isa? Halo Bu? Sebentar, sepertinya ada sedikit teknis sebentar ya teman-teman. Sore Bu Isa? Ya. Lanjut ya. Monggo. Siap. Oke, ini slide-nya. Oke. Kalau mau slide-nya di next, dibilang aja ya Bu ya. Nanti kita tinggal dijalankan. Oke, next. Oke. Sebentar, wait. Iya. Gak apa-apa Bu, take your time. Gak apa-apa. Lanjut. Namanya juga ibu-ibu. Gak apa-apa Bu, sambil jalan aja. Ibu-ibu tuh seru ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Lanjut lagi. Kita akan lanjut ke data dari selanjutnya itu ada 8 dari 10 orang itu marketer menggunakan YouTube. Ini datanya ngambil di US. Kalau di Indonesia biasanya masih agak terlambat, jadi lebih banyak di US. Usia penggunanya, ini US ya, 90% itu usia penggunanya adalah 18 sampai 40 tahun. Padahal di Indonesia itu mayoritas penggunanya apa coba? Anak kecil, anak muda, rata-rata under 30 penggunanya untuk market Indonesia. Jadi benar-benar kalau menurut saya ini benar-benar bisa ngasih gambaran banyak ke teman-teman semua kayak gitu. Jadi ini datanya betapa gemuk ini market US dan nggak jauh beda sama market Indonesia sebenarnya. Jadi US sama Indonesia is okay, semuanya marketnya oke. Oke, selanjutnya kalau jam nonton ya, di slide selanjutnya itu ada jam nonton itu pengguna tuh rata-rata kalau di US ya, dia melihat hampir 1 miliar video di YouTube. Ini saya sendiri pengalaman saya, nyambi jaga dede bayi, saya lebih sering scroll video YouTube dibandingin harus sosial media. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang YouTube untuk bisnis, 62% adalah memanfaatkan YouTube untuk branding dan selling. Yang ini yang kami gunakan beberapa tahun yang lalu, menggunakannya dengan cara hard selling. Jadi benar-benar teman-teman menggunakannya, menjualnya dengan cara hard selling. Hard selling tuh gimana? Kita benar-benar ngincer kata kunci. Misal nih, kalau yang nanti jualan kuliner nih, ada yang bisnisnya kuliner ya. Jualan kuliner tuh contohnya misal jual kebab di Bogor. Langsung kayak gitu tuh jualannya. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngincer kata kunci itu untuk jualan di YouTube. Ada hard selling, ada yang soft selling, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke? Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada data lagi, 70% orang itu lebih suka pakai HP dibandingin laptop atau PC. Kalau saya, karena saya di rumah, saya ada 2 laptop, ada 2 PC, jadi lebih banyak pakai PC. Saya pakai HP ketika sama dede bayi, atau lagi santai, kita bener-bener baru pakai HP. Tapi, kalau bisa dibilang hampir semua orang menggunakan gadgetnya, HP-nya untuk main di sosial media, main di YouTube. Kayak gitu. Oke, ini 90% aneka produk bisa ditemuin di YouTube.
produk yang aneh-aneh banyak banget dan teman-teman bakalan dapat. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini gampang banget. Ini data-data yang menurut saya teman-teman bisa ngeliat langsung, bisa memahami betapa pentingnya kita masuk ke dunia YouTube. Nggak cuma sekedar jadi user, nggak cuma sekedar jadi customer, nggak cuma sekedar jadi aku nonton, aku subscribe. Dan YouTube itu penghasilannya, kalau kita sebagai masyarakat awam, nggak cuma sekedar jadi YouTuber, kita juga bisa ngejual produk kita via YouTube. Banyak banget contohnya yang bisa dilakuin sama teman-teman semua untuk ngejual produknya via YouTube. Oke, kita langsung slide selanjutnya. Ini ngomongin pemasaran produk. Setelah dapat datanya, semua produk dapat kita pasarkan di YouTube. Mau kuliner, mau craft, aneka jenis produk bisa. Bahkan yang jasa pun bisa, karena saya mewakili jasa. Jadi saya bisa ngejual produk saya via YouTube Marketing. Lalu pertanyaannya apa, teman-teman? Kenapa sih YouTube ya, gitu ya? YouTube satu, mudah muncul di halaman satu Google, mudah dipahami karena berbentuk visual audio, mudah dipelajari, terus dia mesin pencari nomor 2 setelah Google. Dan YouTube itu emang punya Google, jadi ya kalau pengen cepat muncul di halaman satu Google, ya pakai produk Google kayak gitu. Dan ini termasuknya sosial media. Apalagi di YouTube tuh udah ada YouTube Story. Sekarang ya, terus bisa live streaming. Teman-teman bener-bener enak. Dan kita kelas pun bisa live streaming di YouTube. Itu bisa banget. Jadi, ngomongin YouTube marketing nggak cuma melulu jadi YouTuber ya, tapi kita juga bisa ngejual produknya. Oke. Selanjutnya, di slide selanjutnya, ini manfaat YouTube marketing. Saya mau ngobrolin. Pertama, ini branding buat produk teman-teman. Kalau lihat foto yang sebelah, kuliner ya, teman-teman bisa tuh nge-branding produk kulinernya ya. Jadi bisa lebih cakep, lebih visualnya dapat, dan lain-lain. Entah bentuknya berupa foto, tutorial cara pembuatan, atau gimana enaknya makan bareng-bareng sama si kuliner kita. Kedua, YouTube marketing menjangkau pasar yang lebih luas. Terus SEO-nya juga muncul di halaman satu Google lebih mudah, bisa hitungan menit, jam, bahkan hari lebih cepat dibandingin kita ngomongin SEO, search engine optimasi menggunakan website atau media yang lain. Ini benar-benar lebih cepat menggunakan YouTube. Keempat, meningkatkan rasa percaya calon customer otomatis, karena visualnya dapat, semuanya dapat, jadi gampang banget ya. Oke. Kita next slide. Oke, jadi YouTube ini buat teman-teman yang udah join di kelas Zoom ini, YouTube ini bisa buat siapa aja, di mana aja, kapan aja, produknya apa aja. Terserah kamu mau jenis kelamin perempuan, laki-laki, profesinya apa, lagi di rumah atau nggak di rumah, YouTube marketing tuh benar-benar bisa diaplikasiin. Kalau sudah lihat datanya, sudah lihat peluangnya, kira-kira mau maksimalin atau cuma jadi penonton aja, jadi subscriber. Jadi balik lagi, teman-teman bisa milih enakan jadi yang mana nih, antara subscriber aja atau bener-bener masuk ke sana jadi jualan. Nah, kita akan bahas itu ya. Oke, aneka produk yang bisa dijual, fashion bisa, teman-teman punya skill khusus ya, bisa misal di next slide, skill khusus teman-teman bisa kayak punya craft, bikin sepatu, bisa semuanya pakai foto yang cakep-cakep, pakai HP kalian, kamera kalian, bisa menggunakannya, dan kita jual di YouTube. Entah
bentuknya adalah bentuk foto atau video, itu bisa. Kita bisa nanti, kita akan bikin banyak video menggunakan PowerPoint di sesi kelas selanjutnya. Oke, next. Oke, ini ada craft. Mungkin teman-teman ada UKM yang bikin craft, yang bikin kerajinan. Jadi, kalau menurut saya, market sekarang ya, niche-nya sangat jelas. Orang lebih suka niche-niche yang unik gitu ya, yang nggak pasaran, dan itu seru banget. Dan itu pengemasannya bagus banget kalau menggunakan YouTube marketing. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Oke, slide saya. Nah, teman-teman silakan gunain handphone sama laptopnya, bisa foto, bisa rekam produknya, lalu create. Nanti kita akan menggunakan PowerPoint, sekali lagi PowerPoint, yang biasa ada di laptop kalian. Kita akan menggunakan PowerPoint, dan kita akan bikin 30 video YouTube marketing, cepet banget, dan bisa SEO friendly. SEO itu muncul di halaman satu Google, muncul di halaman YouTube, itu bisa banget. Jadi teman-teman monggo nanti akan bisa. Setelah kelas ini, sesi selesai, silakan ambil materinya, langsung bisa dipraktekkan kayak gitu ya. Nanti yang bahan ajar yang bakalan sering dipakai itu kalau kita pakainya laptop pasti atau PC, terus nanti ada pakai PowerPoint, ada aplikasi edit video. Aplikasi edit video ini ada di slide selanjutnya ya. Aplikasi edit video itu banyak banget, ada KineMaster, ada macam-macam yang bisa kalian gunain untuk ngedukung jualan di YouTube di video ini. Jadi nggak mesti PowerPoint juga, tapi PowerPoint enaknya adalah nanti saya bocorin cuma modal 15 slide PowerPoint ya, 15 slide PowerPoint, teman-teman bisa bikin puluhan video dengan cepat gitu, cepet banget bikin puluhan video, dan ini akan menyasar kata kunci. PR-nya cuma satu, konsisten aja, terus semangat aja buat upload di YouTube, plus punya channel YouTube yang banyak. Karena kalau nggak punya channel YouTube yang banyak, sayang. Kita akan positioning, mana branding, mana marketing, mana personal. Kayak gitu sih. Ini di slide selanjutnya nih, saya bahas yang seru banget. Branding, marketing, personal. Nah, kita bahas ini. YouTube yang selama ini teman-teman tahu adalah yang biasa untuk nonton prank, artis gitu ya. Itu bisa jadi branding, bisa jadi personal, ya kan? Nah, kita akan bikin YouTube kita ada 3 item nih, branding, marketing, dan personal. Contohnya kalau saya punya bisnis kebab, mungkin kebab saya namanya Alifa gitu ya. Kebab Alifa akan saya bikin branding. Jadi channel YouTube Kebab Alifa lebih banyak kayak misal tutorial masak, testimoni customernya, lagi packing orderan, yang seru-seru about branding. Terus kapan ngejualnya Mbak Isa? Ngejualnya kita ada channel lain, nggak di nama channel Kebab Alifa lagi. Marketingnya namanya itu YouTube Marketing. YouTube marketing itu kita bikin channel kedua, kita sebut namanya Promo Bogor, gitu ya. Karena saya domisilinya di Bogor, saya bikin channelnya Promo Bogor. Saya punya harapan customer saya di Bogor tuh banyak, reseller saya di Bogor banyak. Nah, makanya saya bikin YouTube marketing namanya Promo Bogor. Nah, materi yang akan kita buat adalah bikin 30 video YouTube marketing yang ditaruh di Promo Bogor. Itu. Nanti bocorannya nih ya, untuk kelas selanjutnya, bocorannya adalah, bayangin deh, kalian akan bikin video banyak 30 biji, contohnya gini, jual kebab isi daging
di Bogor. Open reseller kebab daging di Bogor. Terus ini judul videonya ya. Peluang usaha kebab di Bogor. Open distributor kebab di Bogor. Kita akan bikin kata kunci itu sebanyak 30 biji. Dan itu adalah salah satu cara meratakan di dunia online. Perbanyak konten, perbanyak kata kunci. Kenapa perbanyak kata kunci akan kita bahas next, tapi saya kasih bocorannya. Karena customer kita itu macam-macam banget perilakunya. Jadi ada yang nyarinya reseller, ada yang jadi customer, ada yang aku mau jadi distributor deh gitu. Itu market kita tuh. Customer kita macam-macam tuh. Kalau kita cuma bikin satu video jual kebab di Bogor, yang mau jadi reseller, yang mau jadi distributor, yang mau jadi agen nggak dapet tuh. Nah, makanya kita bikin video 30 biji yang akan diupload di YouTube Marketing. Oke, mulai ada gambaran ya, seru ya. Jadi, teman-teman dibikin simpelnya adalah branding itu manis-manis banget deh si kebab Alifa gitu. Marketing itu orang sales yang di mall-mall yang ngasih brosur gitu loh. Ngasih brosur. Satu lagi yang terakhir, YouTube personal. Ini teman-teman as owner. Misal nih Mbak Isa adalah owner kebab Alifa. Mbak Isa akan ngomong cerita bahwa saya tuh memulai kebab Alifa itu 3 tahun yang lalu karena saya ingin bikin makanan yang nggak pakai MSG tapi sekalipun enak gitu, plus bisa nambah penghasilan. Nah, kalau yang begitu tuh itu namanya lebih ke YouTube personal ya. YouTube personal sama YouTube branding agak tipis-tipis dikit, tapi tujuannya sama, membangun brand. Dan dia tidak hard selling, dia nggak jualan dulu, dia lebih banyak storytelling, dia lebih banyak cerita. Jadi kayak gitu sih, ya. Teman-teman akan diajak mengenal 3 channel ini, gimana cara postingnya, mana yang tepat, kalau posting yang buat branding tuh gimana, posting yang marketing gimana, personal gimana. Tapi fokus kita di marketing, karena di era pandemi ini kita lagi ada setoran. Banyak teman-teman yang di PHK, yang dirumahin, gitu ya. Ada pertanyaan, nanti kita ngobrolin Mbak Vera. Oke, branding, marketing, personal. Seru ya. Nah, ini branding, marketing, personal ini beda jenis, beda strategi. Serius, beda banget cara mainnya. Ribet nggak sih Mbak? Enggak lah, beda rumah, beda market. Orang marketing pasti suka branding. Tapi kalau kebanyakan storytelling, kebanyakan tutorial macam-macam, ternyata nggak ngejual, sayang. Ada kasus brandingnya keren tapi nggak ada selling. Jadi cara yang paling gampang adalah jalanin semuanya nih, 3 item ini nih, branding, marketing, personal ya, jalanin semuanya. Enjoy kok. Apalagi kalau teman-teman udah AdSense-nya jalan, dapat duit juga dari YouTube, itu lebih enak banget gitu ya. Ini gampangnya begini. PR paling banyak adalah di next slide, membuat konten, upload, dan itu harus konsisten. Ini paling gak cuma kalian ya, saya aja ngalamin betapa PR sekali membuat konten, betapa PR sekali menguploadnya, betapa PR sekali konsisten melakukannya. Tapi balik lagi, teman-teman harus clear maunya apa masuk ke dunia YouTube. Kalau cuma asal join, asal ngikut, sayang energinya. Kenapa nggak plung aja sekalian? Kenapa nggak langsung aja hajar gitu ya? Enaknya nanti kalau teman-teman sudah punya channel YouTube ya, teman-teman bisa mengukur analitik. Analitik tuh akan kelihatan yang lihat videomu tuh orang mana gitu ya orangnya, terus
sumbernya dari mana, dia datang dari WA kah, dia datang dari Facebook, atau dia dari YouTube rekomendasi, atau dia dari website, dan lain-lain. Terus teman-teman bakalan tahu video apa yang paling banyak ditonton, video apa yang paling banyak disukai, dikomentari, dan lain-lain. Ini semuanya terbaca di YouTube Analytics. YouTube Analytics akan ngebaca semua. Bisa YouTube Analytics sebelah mana? Sebelah kalau kamu sudah bikin konten. Nanti ada di dalam YouTube itu data analitik, analisanya. Teman-teman bisa analisa satu-satu. Enak banget, serius. Ngalamin enak banget. Jadi nggak ngeblank. Malah bisa jadi, jujur ya, saya sedikit bocoran. Saya kan masuk ke YouTube yang personal ya. Saya upload di YouTube saya, Isa Kambali. Saya kan basicnya lebih banyak main di website. Website bisa kayak Facebook Ads, terus bikin konten backlink, nulis artikel. Saya suka dunia desain, tapi nggak expert banget dunia desain saya. Saya senang aja, kebetulan suami desain, jadi kita sering tandem belajar bareng, ngulik ide-ide bareng. Jadi akhirnya saya suka dunia desain. Kebetulan yang saya sukai dunia desain adalah PowerPoint. Jadi saya bikin tuh tutorial about PowerPoint. Dan tahukah apa yang terjadi? YouTube personal saya ternyata berdasarkan hasil analisanya, expert saya adalah di website, di backlink, di iklan. Ternyata yang paling banyak ditonton, di request adalah konten desain. Kebayangkan? Aduh, kebayang nggak sih? Ternyata orang, pembacamu, penontonmu lebih suka kamu bahas dunia desain dibandingin kamu bahas website. Website emang agak ribet, lebih capek gitu ya, lebih gitu ya, berat banget. Dan ternyata mereka suka dunia desain. Dan mereka request, Mbak, bikinin dong tutorial video undangan pernikahan, bikinin dong tutorial ini. Bisa sih, cuma ini kok kenapa saya jadi orang desain ya, bukan seorang yang handle website, artikel, dan lain-lain. Tapi seru juga jadi mempelajari sesuatu. Ini teman-teman akan belajar di dunia analitik. Apalagi nanti kalau teman-teman main di hard selling, bakalan kebayang banget. Ternyata, jadi gini, semakin banyak view bisa menjadi ukuran, oh konten ini naik, oh berarti saya harus jualan produk ini nih, oke, saya berarti harus di kota ini. Ini bisa jadi acuan buat teman-teman ngembangin bisnis ya, gitu ya. Nanti di analitik kebayang, saya aja meleset, bayangan saya tuh akan naik di dunia website ya. Ternyata orang lebih suka, penonton lebih suka saya ngebahas dunia desain. Agak melipir jauh, untungnya bisa desain gitu ya, untungnya ngerti dikit deh bikin video macam-macam. Coba kalau saya ngerti dunia desain, saya cuma ngambil konten-konten orang, aduh bakalan konyol banget ya, gitu ya. Lanjut slide selanjutnya, seru banget kalau cerita tuh. Oke, nah balik lagi, kita wajib ukur dan analisa. Ukur dan analisa tuh ngapain sih? Contoh, ini yang banyak kejadian sama teman-teman peserta kelas. Mereka saat ada kelas seperti ini nih, semangatnya membara ya, langsung tuh bikin video. Misal jual kebab di Bogor, jual kebab di Bekasi, jual kebab di Tangerang, jual kebab di Sukabumi, bla bla bla. Udah tuh. Setelah sudah mereka upload di channel YouTube-nya, udah ditinggal pergi aja. Kok belum ngefek ya? Kok belum langsung closing ya? Please. Kita itu lagi ngenalin produk, kita tuh lagi jualan. Sama kayak kita bikin website, sama kita pertama kali main sosial media, nggak auto laris gitu ya. Paling yang beli pertama produk kita yang teman-teman kita, baru nanti lingkaran terluar dan selanjutnya. Jadi tipsnya, ketika teman-teman nanti upload, jangan berasumsi auto laris. Berasumsi ketika saya upload satu, langsung bus gitu ya.
Nggak kayak gitu. Ada prosesnya, ya. Nah, sudah diukur, terus gini, aduh Mbak, aku udah jualan nih pakai YouTube Marketing, udah upload 3 video, kok nggak ada yang closing ya? Hello, 3 video. Kamu tahu nggak sih kompetitormu upload berapa puluh video? Hah, masa sih Mbak? Pernah ngecek nggak? Jangan-jangan nggak pernah ngecek. Nah, kita harus ngecek itu tuh. Jangan-jangan asumsi kita, energi kita yang upload 3 video ini udah keren banget. Ternyata kompetitor kita upload itu 100 video. Punya 10 channel. YouTube aja, belum channel yang lain. Udah deh, udah langsung bisnis pusing kepala ya. Kebayang kan? Nah, jadi harus ngukur ya. Analisanya ngapain? Analisanya adalah teman-teman bisa analisa mana video yang udah halaman 1, mana video yang view-nya bagus, mana video yang udah menghasilkan closing, nomor WA, nanya, telepon. Teman-teman harus mulai analisa ke arah sana gitu ya. Jadi tujuannya apa? Next bikin video selanjutnya sudah dengan perbaikan. Nggak ngegas terus. Jadi ibarat itu bisnis, kita tuh kayak lari maraton. Nafas kita harus panjang. Nggak cuma bisnis karena pandemi kepepet, sama kayak saya. Pandemi kepepet, hajar bleh. Iya sih kepepet, tapi gimana caranya kepepet kita nggak kepepet terus? Gimana caranya kita bisa panjang bisnisnya? Gimana caranya si kebab ini nggak cuma hadir saat pandemi? Gimana caranya ketika market kita udah jenuh sama kebab, kita punya apa lagi yang dijual? Oke, pizza kah gitu ya? Atau roti goreng kah? Teman-teman harus berpikir ke arah sana. Dan varian-varian tersebut, langkah-langkah tersebut, kalau menurut saya, ini adalah hasil dari analisa. Nggak bisa kita maju itu kalau kita nggak analisa ya. Jadi, balik lagi, diukur, kita udah bikin video YouTube berapa biji, sudah di-upload berapa biji, kata kuncinya apa aja, di kota mana aja, apakah sudah menghasilkan nomor WA, closingan, dan lain-lain. Kalau sudah, analisa, habis ini ngapain lagi? Dievaluasi, apakah sudah maksimal atau tidak, gitu ya. Kalau menurut saya itu sih. Jadi balik lagi, ukur, analisa, semua step by step. Kayak kelas ini nih, teman-teman ikutin kelas sampai 5 kelas ya. Kan kita YouTube Marketing 5 ya. Nanti malam ada lagi 1. Analisa, oke, aku udah dapat insight dari Mbak Isa. Selanjutnya saya harus ngapain? Gitu. Selanjutnya saya harus bikin video nih, saya harus ngumpulin foto produk nih, saya mau buka reseller nih, buka resellernya di kota mana aja, oke di Bekasi, Tangerang, Sukabumi, Wonosobo misal. Datanya dari mana? Aku ngeliat data sebelah Mbak, lihat kompetitor. Jadi ngobrolan kita next bukan pakai feeling, obrolan kita adalah pakai data. Datanya dari mana? Nanti di sesi malam kita bakal riset produk. Jadi sesi malam harus ikut, gitu sih ya. Monggo, itu dari saya. Silakan. Halo. Balik lagi ke lanjut, monggo Mas. Oke. Ya Bu, ini menurut saya menarik banget ya. Udah ngenalin ke beberapa dari kita mengenai sebetulnya YouTube tuh bisa ngapain aja sih gitu ya nggak? Teman-teman Ngorbit nih udah ada yang baru join juga. Yep. Bu Isa nih banyak banget. Monggo kalau lagi iseng di browsing aja tulis namanya tuh kelihatan ya kontennya banyak banget. Iya, gitu sambil browsing. Nyari konten, bikin konten. Iya, memang sebagai seorang konten kreator dan banyak juga bikin konten-konten yang cukup bermanfaat. Teman-teman kalau ada yang mau mulai nanya boleh kok, mau nanya-nanya dulu gitu. Boleh tanya-tanya dulu apa sih, tapi basic dulu ya. Kita nanti kalau ada mungkin nggak semua pertanyaan nanti yang akan kita jelasin karena kita ada sesi malam ya, Bu ya. Itu lebih detail lagi mengenai riset-risetnya. By the way mau nanya nih, Bu, pertama kali kita mungkin nanya agak basic aja.
Bu punya akun YouTube udah berapa lama berarti Bu? Pribadi? Kalau gini, seru nih. Nah, saya punya pengalaman. Ada calon klien, Mbak Isa, saya mau order dong gitu. Order apa Pak? Bikin akun YouTube. Nah? Sebagai info, akun YouTube itu otomatis udah ada setelah teman-teman punya email Gmail. Gratis. Dan jujur ya, di luar sana ada loh jasa pembuatan akun YouTube. Ada. Iya. Kebayangkan? Jadi sebetulnya itu gratisan loh. ya Bu ya? Gratis dan otomatis ya. Jadi udah gratis, otomatis punya. Kalau saya channel YouTube tuh kalau nggak salah 2010-an ya, 14-16-an. Aktifnya 2000. Itu nggak aktif. Nggak aktif. Saya lebih suka spam. Saat itu saya fokusnya adalah hard selling, jualan. Jadi bikin konten sih, tapi nggak niat banget gitu ya. Karena saya lebih banyak main di website saat itu. Saat itu kan masih trennya website gitu ya. Masih diternak di fanpage, kita punya fanpage puluhan gitu. Masih mainnya di sana. Akhirnya, terus kadang ya sebagai pemain website mulai jenuh juga kalau nulis. Nulis kan perlu ngumpul, dan lucunya kalau di artikel, di tulisan, kalau versi saya sudah sangat jelas memaparkan. Tapi pembaca saya nggak mudeng. Tapi ketika pakai video, katanya aku paham Pak, gampang gitu. Oke. Mungkin banyak di antara teman-teman ngorbit nih mungkin yang agak bingung, Bu, nulis artikel apa sih, buat apa sih Bu? Ini nggak perlu detail ya, nggak perlu detail ke SEO-nya segala macam, tapi mungkin biar mereka tahu, Ibu ini sebetulnya nulis bocoran dulu. Iya. Nulis artikelnya, saya tuh lebih banyak nulis artikel info dan tips. Info dan tips, misal tentang dunia online, tentang bisnis, tutorial ABCDE, itu saya banyak banget ngomongin info dan tips. Plus saya juga termasuk penulis bayaran juga untuk nge-review produk. Jadi begitulah yang kita kerjain. Kadang pembaca kita nggak mudeng kalau baca. Oke. Karena kan baca tulisan kan tergantung masing-masing ya persepsinya. Tapi kalau video gimana? Gampang kan? Gitu kan? Kalau video tuh gampang banget kita. Oke. Jadi nyambi tiduran pun orang paham. Oke, Mbak Isa ngomongin YouTube nih, gue paham nih gitu loh. Tapi kalau artikel, tulisan, tiduran, ngomong apa sih dia, baca apa? Kayak gitu loh, beda banget. Iya. Banyak orang yang memang nggak kebiasa untuk banyak teman-teman ngorbit juga di sini mungkin nggak kebiasa juga, makanya nonton video tutorial via YouTube mungkin kadang-kadang lebih menarik dibandingkan baca artikel tentang tips and trick. Karena sebetulnya ini FYI juga ya teman-teman, sebetulnya apa yang kita ajarkan di sini sebetulnya kalau mau baca banyak banget, betul nggak? Tapi saya yakin teman-teman lebih enak lihat video dan dijelaskan kayak tadi gitu. Gitu, itu sih kelebihannya. Kayaknya nggak perlu effort deh. Kalau lihat video iya betul. Kelebihan platform video tuh nggak perlu effort macam-macam. Kelebihannya platform video tuh kurang lebih kayak gitu berarti ya Bu ya. Jadi buat teman-teman di sini kan ada macam-macam ya produknya nih. Mungkin nanti boleh di-share juga ke kita apa aja tuh sebetulnya, semua produk bisa dijual lewat video, bener nggak Bu kasarnya? Bisa. Jasa yang bisa dong. Aneh-aneh tuh bisa. Aneh gimana? Jasa. Aneh gimana contohnya? Aneh gimana? Suka aneh gitu ya. Jasa tuh ya kalau di kita yaitu yang paling aneh yang bocoran ya. Boleh cerita dikit aja biar. Ada yang mahasiswa nggak? Ada yang mahasiswa nggak? Kan kita punya skill nulis. Jadi banyak banget mahasiswa itu kalau ada tugas makalah nggak bisa ngerjain, akhirnya nyari kita, ketemu kita di YouTube. Jadi kita membuatkan tugas mahasiswa dengan dibayar. Luar biasa. Itu juga jasa. Ya maksudnya teman-teman ngorbit biar pada tahu aja kalau apapun yang kita jelaskan. Ada bisnis yang seperti itu. Kita malah kemarin bikin makalah tesis. Yes. Kita dikasih tesisnya, kita baca, kita bikin makalah tesis, dan customer kita presentasi atas nama dia. Kebetulan tim kita rata-rata S1, S2 yang emang dulu zaman kuliahnya tukang nulis. Jadi nggak terlalu susah buat nulis makalah.
Ya yang konyol aja nanti kalau kebetulan ketemu saya, wah ternyata dosennya dia yang ngerjain artikel. Konyol juga. Oke. Gitu. Itu jasa yang aneh sih. Oke. Kalau keunggulannya kan tadi beberapa dijelasin ya. Sebetulnya tapi kalau Bu Isa sendiri sebetulnya berarti lebih banyak pakai apa nih, Bu? Memang lebih banyak fokus di YouTube kah atau? Kalau sekarang saya lagi kerja setoran di YouTube. Oke. Kerja setoran. Karena? Oke, karena udah mulai ada AdSense. Oh, udah dapat ya, Oke. udah Udah dapat 4.300-an loh. duitnya. Udah dapat duitnya. Jadi kalau versi selain bisnis ya, tidur pun kamu dapat uang, kasarannya gitu. Karena kan videonya ditonton orang gitu ya. Jadi mikir saya jadiin passive income. Ya passive income nggak pasif-pasif banget sih, ada ikhtiar kerjanya. Toh saya sharing by tutorial. Saya lebih banyak kebahas tutorial kayak desain, bikin website, tutorial macam-macam. Dan lucunya, ini kalau teman-teman masuk ke tutorial nih, ini buat teman-teman yang UMKM ya, saya juga ngalamin. Kalau saya kan jasa, saya ngalamin tutorial bikin link pendek tuh, Bitly ya. Kan kita sering tahu tuh, misal daftar kelas ini di Bitly _ bla bla bla. Bagi saya, tutorial Bitly itu gampang banget dan nggak penting bagi saya saat itu. Terus saya iseng bikin tutorial YouTube-nya. Itu pertama kali momentum menyadarkan saya bahwa di luar sana banyak loh orang yang mencari hal remeh-temeh. Jadi orang nyari gimana cara bikin Bitly. Iya, betul. Saya juga punya channel YouTube masak, cuma belum saya explore lebih banyak. Saya bikin, ini kalau yang suka kuliner, udah ngetawain saya ya, saya bikin kopi santan. Kopi sama santan dicampur, itu ada 4.000 view yang nonton. Oh, wow. Kurang kerjaan kan? Iya, kopi sama santan dicampur udah selesai. Maksudnya bukan sesuatu yang konten yang harus yang aneh-aneh banget ya, Bu ya? Ya gitu aja. Oke, mau berarti? Iya, dan ternyata mau nanya jadi nih. teman-teman kalau misal punya produk nih, ada yang mungkin bisnis kuliner, misal kulinernya apa, contohnya mungkin nasi kuning ya, bisa loh bikin tutorial, bikin nasi kuning yang pulen. Kan tinggal masak Mbak Isa. Ya kan nggak semua orang ngerti ilmunya. Bener, gitu. Bener sih. Jadi kadang ini aku juga sharing aja, kan kita udah kelas sudah beberapa minggu nih Bu ya. Kebanyakan orang itu berpikir muter-muter gimana caranya ya bikin kontennya yang bagus, yang canggih, yang keren. Ternyata sesimpel konten simple pun ya yang orang nggak pikirin, misalnya orang nggak pikir, yang kita anggap remeh itu ternyata bisa jadi konten yang bermakna buat orang, dan itu sebetulnya bisa buat narik orang ke page kita jualan, bener nggak Bu? Bener. Dan ingat loh hukum piramida. Ingat, jadi orang itu lebih banyak cari yang hal remeh-remeh dibandingin yang serius. Semakin serius, semakin mengkerucut ke bawah. Betul. Jadi contoh, gimana nih, misal nih, gimana cara masak nasi nih, misal. Ada loh yang nggak ngerti cara masak nasi. Coba deh bikin tutorial yang simple banget. Kalau saya, tutorialnya ya itu tadi, bikin link pendek. Link pendek kan gampang banget. Tinggal masuk ke gampang banget. Tapi ternyata orang banyak yang nanya, abis ini diapain Mbak? Hah? Itu ditanyain ya? Gitu. Jadi ilmu yang general semakin lama semakin ngecil gitu. Dan saya akan menyaring itu ke pembaca yang siapa yang suka dunia website, siapa yang suka dunia desain, silakan ngumpul di channel YouTube saya. Dan mereka itu jadi kayak subscriber, temen yang seru karena mereka satu kesamaan sama kita. Kalau saya pribadi emang saya mencantumkan nomor WA saya biar bisa interaksi. Karena saya juga pengen riset sejauh mana sih mereka nonton, apa sih kendalanya, dan lucu. Ada dari NTB, makasih ada yang dari guru, ada yang dari dosen. Oh ternyata konten kita dibaca semua umur, seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia. Dia nanya 24 jam, nggak ada jamnya.
Jam 12 malam cuma ngechat, Mbak videonya keren, makasih ya udah download. Hah? Kayak gitu aja. Jadi itu dunia YouTube tuh seru banget. Itu yang nonton kelihatan bisa dilihat data dan segala macam ya berarti Mbak ya? Ada analitiknya ya? Ada, di analitik ada. Dan itu bakalan seru. Itu teman-teman bisa buat jualan. Nah, itu bisa buat jualan. Kita bisa lihat data nanti diajarin kan ya Mbak, dikit-dikit dasar-dasarnya dijelasin kan? Iya, ada. Nah, ada. gitu. Okay. Nanti malam tuh, insya Allah ya, nanti malam kita bakalan ngobrolin tuh yang riset-riset tuh. Oke. Biar kita tepat sasaran mainannya ya. Jadi nggak nyerempet-nyerempet salah. Insya Allah nanti malam kita belajar. Nanti kan besok lagi perdalam lagi. Oke. Dan nanti teman-teman bisa langsung praktek, feel free ya. Gitu. Ini ada yang nanya nih, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Vera Afrianti. Mbak Isah, bikin branding, marketing personal di channel berbeda itu maksudnya akun Gmail atau YouTube yang sama atau akun Gmailnya beda? Nah, gimana tuh Mbak? Saya juga tadi sempat mau nanya, berarti kalau bikin 3 macam, mesti punya email yang banyak kah? Atau satu orang bisa punya banyak channel nggak sih? Apa gimana? Coba tuh Mbak, jelasin Mbak. Oke, satu email Gmail kita bisa banyak channel. Satu email Gmail. Jadi Gmail saya sendiri itu channel ada 5 kalau nggak salah. Tapi yang saya fokuskan channel YouTube-nya Isa Kambali. Sisanya ya adalah buat yang lain gitu ya. Okay. Tapi tipsnya adalah buatlah email Gmail yang banyak. Karena apa? Bisa lupa password, ya kan? Bisa dihack, bisa error dan lain-lain. Selalu punya cadangan. Ini tips untuk dunia online, selalu punya cadangan. Jangan pernah cuma satu aja. Okay. Karena kalau tiba-tiba password hilang, dihack, aduh, konyol banget, sayang banget. Oke. Berarti teman-teman ini tips yang menarik juga ya. Berarti punya banyak cadangan itu, ada cadangan lah ya. Nah itu mungkin cadangannya bisa dipakai buat apa? Bisa di save kah password atau emailnya, jangan sampai lupa, bener banget karena pengalaman saya juga kalau online channel marketing digital apapun itu bentuknya kan aset ya teman-teman ya. Udah kita bangun berbulan-bulan, bertahun-tahun begadang, taunya di hack, mungkin nggak ini ya, mestinya lupa password aja, itu kayak kesel banget, terus nggak bisa kepake, itu kan sayang kayaknya gitu. Itu mungkin mesti perlu belajar di part-part kayak gitu ya, Mbak Vera. Kalau mungkin mau nanya lagi boleh. Ini ada juga yang nanya lagi tapi di kolom chat. Teman-teman kalau mau nanya langsung ke kolom Q&A boleh, question and answer itu diklik, nanti di situ kita kelihatan jawabannya lebih enak, lebih jelas. Ini ada dari Pak Ahmadi. Saya UKM di bidang jualan batu alam. Yang paling efisien itu personal dulu atau branding dulu atau marketing dulu? Nah, ini. Nah, pertanyaannya saya balikin lagi ke Bapak. Bapak butuh yang mana dulu? Butuh dapur ngebul dulu atau Bapak branding aja? Bebas. Aduh Mbak, aku butuh dapur ngebul. Kalau dapur ngebul berarti marketing dulu. Marketing caranya nanti kita bikin video yang banyak, bikin kata kunci, jual batu alam di Depok, jual batu alam di Bogor, kerajinan batu alam di Sumedang, bla bla bla. Kita hajar itu dulu. Kalau udah rata, baru ngomongin branding atau personal. Kayak gitu. Oke, nanti dicontohin, dipraktekin ya Mbak ya, selanjutnya nanti. Ada, kan kita ada tuh materi selanjutnya yang bikin 30 video ya. Jadi otomatis harus join lagi. Kalau nggak join ya udah lewat. Betul, teman-teman ya. Nanti coba di-join, ditanya aja ke adminnya. Kita akan juga bantu teman-teman karena masih ada beberapa lagi. Boleh, monggo kalau ada yang mau tanya. Paling kalau sambil nunggu teman-teman yang lain nanya, aku paling mau nanya sedikit. Sebetulnya kalau dari Mbak Isa sendiri, ya dari Mbak Isa sendiri, sebetulnya yang paling sulit itu apa sih? Maksudnya apakah marketing, branding, atau personal yang sulit dibikin? Atau semuanya sebetulnya gampang, atau teknisnya gimana tuh? Paling sulit konsisten. Itu aja. Itu paling sulit. Jujur, kalau nggak kejar setoran nih ya, nggak kejar setoran, aduh lagi pandemi, aduh harus saving nih, ada isu resesi, udah panik duluan. Jadi kalau nggak kepepet, kayaknya nggak ngebut ya kita ya. Jadi yang paling sulit konsisten kalau bagi saya. Semua ilmu bisa dipelajari, yang paling sulit ya konsistennya itu paling sulit. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aduh
udah tahu ada mau pandemi, udah mau kode-kode bakal di PHK, cuma masih santai aja, slow, kan susah juga ya. Betul. Jadi kalau saya penyemangat paling keren adalah isu resesi. Itu bikin jadi semangat kerja. Amit ya, tapi jadi semangat ya, benar-benar. Ya, jadi kita ngolah energinya, bukan ngolah energi negatifnya ya. Betul. Ada isu begitu, itu kan data ya. Betul. Ada data bahwa ada, bakal resesi. Syukur-syukur, alhamdulillah nggak bakalan nyampe, alhamdulillah alamin gitu ya. Tapi kalau ternyata nyampe, kita udah siap dong, gitu. Siapnya gimana? Kita udah punya saving nih, minimal nyampe 3 bulan ke depan udah aman. Kita udah saving buat bapak ibu di rumah misal gitu ya, gitu sih. Ya, betul. Jadi ada data dari luar, ada isu negatif dari luar, kita olah aja. Ya. Jadiin semangat buat kerja. Benar. Jadi berita buruk itu dijadikan motivasi untuk gimana caranya ngakalin lebih baik, karena sebetulnya ini teman-teman selamat loh yang UMKM loh. Selamat Hari UMKM kemarin tuh, Hari UMKM nasional. Oh iya. Selamat loh teman-teman Hari UMKM nasional ya. Intinya gimana caranya si UMKM ini sebetulnya kita adalah kurang lebih ini di luar teman-teman, di luar Mbak Isa juga, saya juga sebetulnya adalah punya usaha sendiri juga sama istri dan segala macam lah ya. Inti kita semua ini ngobrol sedikit di luar konteks ini adalah ya momen-momen seperti sekarang adalah momen tertepat kalau teman-teman mau mulai belajar digital marketing gitu. Yes. Nih, ini banyak nih Mbak pertanyaannya lagi. Oke, dari Mbak Hemi. Mbak, kasih tips untuk bisa bikin kata kunci buat judul video YouTube, Mbak. Itu nanti diajarin nggak, Mbak ya? Bikin kata kunci. Oke, kata kunci ada nanti di materi, Mbak, abis ini. Benar. Nanti ada di materi. Iya, ada di materinya. Plus nanti ada tools-nya loh. Ada tools, jadi kita nggak usah mikir bertapa gitu ya. Aku bertapa membayangkan kata kunci jualan kebab. Aku makan dulu yang banyak biar bisa mikir kata kunci. Ada tools-nya untuk nyari kata kunci. Insya Allah ada toolsnya, nanti bisa di-setting di laptop teman-teman. Jadi meskipun kelasnya udah selesai, teman-teman masih bisa ngolah sendiri. Oke. Gitu ya. Nanti gitu ya, malam insya Allah. Oke. Siap. Nanti akan diajarkan ada intinya akan ada software dan toolsnya yang bisa ngebantu teman-teman ngorbit di sini, teman-teman UMKM untuk bisa bikin kan bingung ya kata kuncinya dari mana, harus gimana segala macam. Nanti dibantu. Satu memang benar ya, kreativitas satu. Tapi kedua tuh ada yang bantuin kok, gitu. Tenang, ada software gitu, tenang ya. Coba aja deh, disuruh, Mas cari deh 30 kata kunci mabuk. Nah, bener. Mabuk, Mbak. Jualan kebab 30 kata kunci, 100 kata kunci bisa nggak? Iya, betul. Kalau pakai tools kan enggak, tinggal klik, selesai. Betul. Nah, oke. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Mas Rahmat Hidayat. Halo Mbak Isa. Nah, ini pertanyaan oke. Kalau punya satu Gmail terus ada 3 channel. Satu Gmail ada 3 channel. Misal satu channel di take down karena melanggar kebijakan. Yang 2 channel lain AdSense-nya masih tetap jalan atau jadi di take down semua karena satu akun email ya? Oke, nah gini. Pertanyaannya adalah akun AdSense-nya ada di mana? Ini nggak ngomongin bisnis UMKM ya. Ini bisnisnya AdSense YouTuber tuh. Nyari uang di YouTube. Pertanyaannya, akun AdSense kamu ada di mana? Kalau akun AdSense-nya di take down ya hilang. Oke. Jadi AdSense pun harus ternak. Harus punya lebih dari satu. Gitu kan ada KTP istri ya, ada KTP suami, KTP ibu, bapak kan bisa dipakai gitu ya. Betul. Tuh dikasih tau tipsnya tuh ya, itu bocoran banget tuh ya Pak Rahmat. Bisa kan? Intinya benar. Ya patokannya adalah buat yang belum tahu Bu, ini kasih singkat aja. AdSense itu apa sih? Singkat aja ya, AdSense ya. AdSense itu jadi teman-teman tuh yang suka nonton video-video tuh, misal video para artis, gitu. Mereka kan dapat penghasilan dari AdSense. Ketika saya nonton videonya jenengan gitu ya, videonya Pak Ahmad misal nih, Pak Ahmad ada iklan tuh, kali-kali gitu ya. Saya nonton, Pak Ahmad tuh dapat penghasilan dari sana, gitu. Kebayang nggak kalau view-nya puluhan ribu, ratusan ribu, nyampe jutaan. Kalau jutaan, artis-artis itu jutaan. Mereka tuh penghasilannya harian. Itu lumayan banget. Gitu ya, bisa buat tabungan gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Jadi intinya AdSense tuh sistem buat pengiklanannya kurang lebih ya gitu ya. Yes. Iklan di YouTube. Dan kita dapat penghasilan ya dari langsung dari YouTube kok. Iya.
Mungkin bayanginnya teman-teman kalau itu bonus lah ya. Tapi kan di sini kita belajar Bonus untuk teman-teman belajar bikin konten buat ngejualnya, ngejual produk. memarketingkan produk teman-teman gitu. Hmm. Oke. Ini Pak Ahmadi tadi. Oh, yang Oke. maksud saya untuk cepat naikin rating YouTube itu konten personal, marketing atau branding? Oh, untuk cepat Rating naikin YouTube, rating. branding. Oke itu. Serius. Karena kalau marketing jelek banget. Nanti deh kita pas praktek bikin video marketing itu jelek banget videonya. Jadi nggak Karena ada, emang targetnya halaman 1. betul, karena Bukan emang targetnya targetnya penjualan. ditonton sampai selesai. Gitu Betul. ya. Betul. Targetnya jualan ya berarti ya tuh. Jadi Targetnya kalau jualan. mau rating ya kalau kita ngomongnya ngejar apa? Makanya tadi sebetulnya Mbak Isa juga sempat bilang objektifnya apa? Objektifnya sales kah? Atau mau apa? Kalau objektifnya rating, naikin rating ya berarti branding. Kalau objektifnya sales ya berarti marketing gitu. Nah, bener. Ini pertanyaan lagi dari Rabiah. Mbak Isa, saya punya akun YouTube. Ketika nama akun YouTube saya pakai nama usaha saya, ternyata alamat email saya berubah jadi nama usaha saya tersebut. Bagaimana caranya agar Gmail saya tetap pakai nama saya, tapi akun YouTube pakai nama usaha? Wah, ini saya bingung nih agak. Saya punya akun YouTube. Ketika nama akun Dia YouTube saya masuknya ke pakai, ini. Gmail-nya masuknya ke Gmail. ketika saya pakai nama usaha tersebut, ternyata alamat email saya berubah menjadi nama Settingan usaha. bisnis kayaknya. Oh, iya. Tapi Gmail bisnis itu harus beli sih sebetulnya setahu aku. Kalau Gmail bisnis ya. Gmail bisnis itu bayar. Iya, jadi dia tuh, dia itu Oh, jadi nanti berubah. Nah, kalau alamat email bisa berubah tuh, berubah. alamat emailnya berubah, Bu. Email nggak sih? Nah, ini makanya ditanya Email ternyata nggak berubah. alamat intinya gini sih. Coba untuk Rabiah coba dicek lagi karena alamat Di email capture kali ya? berubah itu ya mungkin di capture atau gimana. Ternyata alamat email saya berubah menjadi nama usaha saya tersebut. Itu mungkin saya belum pernah ngalamin ya gitu dan belum tahu karena nama email itu dari awal biasanya sama ya. Kalau nama email nggak bisa berubah. Ya benar. Mungkin kalau nama username atau display name bisa berubah ya. Bisa. Yes. Nah, display name tuh bisa berubah, itu ada hubungannya gitu. Kemarin juga sempat kalau di Twitter tuh display name bisa dimanfaatkan buat jualan kalau di situ. Tapi kalau alamat email berubah tuh mungkin saya belum tahu sih ya. Agak susah karena kan dia booking di awal gitu kan. Yes, karena sebelum punya akun YouTube harus punya akun Gmail dulu kan sebetulnya. Gmail dulu. Nah, jadi aku nggak punya Gmail, punyanya Yahoo. Bisa nggak punya YouTube? Nggak bisa. Bisa. Memang harus bikin harus punya Gmail karena satu perusahaan mereka ya. Betul. Nah, coba ada lagi tanya. Paling Kak, sorry. Di chat ada lagi kah yang nanya? Oke, sebentar ya. Oh, ini ada nanya. Handayaniana. Oke. Mbak Isa, kalau buat video di YouTube bagusnya berapa menit ya, Mbak? Bagusnya lama 10 menit lebih atau sebentar aja? Nah, nih. Nah, kalau YouTube marketing nih, kita akan bedain ya. YouTube marketing udah deh mentok 3 menit, nggak usah lama-lama. Betul. 3 menit. Kalau branding personal minimal 5 menit. Oke. Karena apa? Nanti kan ada iklan jalan. Coba kalau bikin video branding cuma semenit, iklan belum jalan udah selesai. Oke. Gitu, ya. Jadi minimal 5 menitan. Kalau buat branding ya? Sorry, buat personal. Iya, kalau marketing mah pendek. Marketing maksimal 3 menit cukup kok. Oke. Kenapa tuh, Mbak? Jadi kan dia cuma targetnya kadang tuh orang ya, kalau yang di video marketing, targetnya dia lebih ke muncul di YouTube nomor 1, terus nomor WA-nya ada. Suka lihat nggak sih kalau di YouTube, misal teman-teman cari, ini kalau yang produknya gede-gede banyak, atau misal jasa pembuatan kolam renang gitu ya. Itu ada nomor WA-nya di YouTube. Itu pemain YouTube marketing. Oh, oke. Jadi dia nggak berharap di play videonya, tapi kita bisa mendominasi pencarian. Oke. Jadi seenggaknya cuma di YouTube oke, saya YouTube baru tuh sadar masih pencari ya. Ya. Saya baru sadar juga bisa ada yang begitu ya. Ya. Begitu udah apa udah kelihatan. Nah, ini nyambung pertanyaan ini. Mbak, cara membedain video marketing, branding sama personal gimana ya, Mbak? Udah tadi ya. Ya, betul. Caranya gitu. Pokoknya gini, kalau marketing hard selling banget, hard sellingnya parah deh. Nanti kita belajar bener-bener cuma sliding. Kita pakai PowerPoint-nya,
sliding aja, tapi nomor HP-nya jelas, muncul di halaman satu Google, muncul di halamannya YouTube juga. Mau ditonton, nggak ditonton, is okay. Yang penting mereka udah tahu jasa kita, nomor WA kita. Gitu. Kalau branding, teman-teman harus fokus di konten. Kayak gitu. Jadi kontennya masuk nggak gitu. Sebenarnya lebih capek di branding personal, karena lebih membaca maunya orang gitu ya. Lebih tricky berarti ya kalau yang untuk branding ya, branding personal segala macam itu. Iya, itu lebih kayak saya tadi contohnya, saya kan asumsi saya awal ketika saya masuk ke dunia tutorial di YouTube, saya mau ngebahas tentang website. Ternyata materi tutorial website itu sepi. Saat itu ya, saya sepi banget pengunjungnya. Malah yang rame itu desain. Padahal saya nggak mau nonjolin desain. Oke. Ya saya kan targetnya digital marketer, bukan orang desain. Nah, geser kan tuh, puyeng pala. Jadi dia penonton itu bisa menggeser skill kita loh. Oke. Jadi karena melihat kebutuhannya seperti apa, tapi karena itu kan sebagai konten kreator ya berarti ya gitu sebetulnya. Nah, itu. Oke. Ada yang bilang jadi kayak kutu loncat, tadinya digital marketer, kok sekarang belajar desain. Sisi lain saya mikir is okay, kebetulan suami orang desain, jadi gampang kan colek-coleknya gitu, ayo ajarin gitu, jadi bisa juga. Dan saya mikir kenapa saya nggak tandem aja, toh yang lucunya channel suami itu yang desain sepi, yang rame channel desain saya, jadi kan lucu banget. Jadi dia saya support dia, ada job desain lempar ke dia, tapi namanya saya. Gitu. Oke. Ini menarik banget ya sebetulnya, karena sebetulnya Mbak Isa dan suaminya ini sebetulnya intinya gini, teman-teman kalau bingung nih jualan lewat marketing, ini jualan jasa loh ya teman-temannya, sesuatu yang bukan kita bayangin. Kalau mungkin teman-teman lebih mikir lebih gampang kali ya kalau jualan makanan lewat YouTube karena kelihatan bentuknya. Ternyata jasa pun buat teman-teman di sini ada banyak juga yang usaha jasa itu bisa loh gitu dijual lewat YouTube bahkan gitu. Ada bisnis apa? Coba monggo di chat aja. Coba ada yang mau, ada nggak di antara teman-teman yang mau nanya studi kasus deh kita cobain. Wah kayaknya menurut kalian usaha kalian tidak mungkin di YouTube kan? Coba menurut kalian kayak nggak mungkin nih usaha kita di YouTube kan? Ya, coba kita discuss, coba ada nggak nih? Coba kita lihat di chat. By the way berarti udah berapa lama di dunia digital marketing? Beginian. Oh ya, info basic saya orang pertanian. Wah. Saya pertanian, saya sarjana pertanian, pengolahan pangan. Jadi saya ngerti banget makanan. Terus saya dulu zaman kuliah gamers, main game. Lulus kuliah, alhamdulillah 5 tahun saya di dinas pertanian, penyuluh pertanian. Jadi nggak punya basic sama sekali dunia digital. Basicnya suka main game aja tiap hari gitu ya. Gitu. Jadi terus sampai satu momen udah kejenuhan tingkat tinggi, ngapain lagi ya hidup. Karena belum cocok di dunia dinas, jadi karena suka main game, suka nyimpen nyawa gitu ya. Kalau yang suka main game pasti tahu, suka nyawa, suka senjata, jual beli senjata di game. Terus mikir, ada ya uang di online gitu. Oke. Dari sana sih. Dan saya suka ini, karena dulu kan masih jomblo, 2014 ke bawah tuh jomblo-jomblo ngenes gitu kan, jomblo syariah kan, pasti ngalamin. Kalau jomblo di Twitter itu kan suka galau-galau gitu ya, kalau malam minggu doanya minta hujan gitu-gitu. Lihat sandal sepasang nangis. Nah kebetulan dulu nge-tweet ternyata banyak yang suka. Dari sana saya jadi admin Twitter, karena agak alay. Jadi alay itu bisa dapat duit juga. Oke. Admin Twitter gitu. Jadi karir di dunia digitalnya dimulai dari game, admin Twitter, terus mulai tuh belajar. Kayak Twitter udah oke. Dulu zamannya kita masih merajai Twitter, terus kita boyongan deh main di website, main di sosial media, main di Facebook kayak gitu-gitu. Menantang diri sendiri sih, alhamdulillah bisa. Basicnya saya pertanian. Ada pertanyaan dari Mas, ini seperti Mas Ginal Jaya. Assalamualaikum Kak, saya jual ayam kampung siap saji. Apa bisa dijual via YouTube? Nah, ini menarik juga nih. Kira-kira mesti ngapain nih?
tips awalnya aja dulu. Ayam Nanti kampung. mungkin lebih dalam kita belajar nanti. Kita kasih tahu Siap, tips siap. awalnya kira-kira gimana nih. Ini ayam kampung nih kasusnya sama kayak mahasiswa saya. Kebetulan saya juga dosen ngajar. Nah, ngajar kemarin beberapa tahun yang lalu mahasiswa kita ada yang bisnisnya jual ayam potong. Itu kan nggak keren. Versi anak muda ya. Versi anak muda kan bisnisnya harusnya fashion, kuliner, yang bersih-bersih gitu loh. Dia ayam potong, punya bapak ibunya di pasar, terus mau diapain? Kan nggak keren banget. Bisnis lu apa? Ayam di pasar. Kan nggak seru untuk anak muda tampang keren gitu ya. Nggak keren banget lah. Terus saya ngomong, nggak semua orang itu ke pasar. Ada beberapa orang yang pengen diantar ayam potongnya. Terus ngapain aku masuk ke online? Kalau aku udah punya pelanggan, pasar ada radiusnya. Cobalah masuk. Ternyata setelah itu kita ajarin dia gimana cara branding ayam potongnya dan lain-lain, nyampe di packaging, dia ngelayani tuh ke restoran-restoran. Salah satu channelnya itu dia main jualan via blog, via YouTube, via sosial media gitu. Jadi bisa kok ayam potong. Oke. Kurang kalau kira-kira bikin kontennya kayak apa nih? Kalau misalnya di YouTube bikin kontennya kayak apa nih kalau ayam potong? Foto-foto. Oke. Dia YouTube di foto-foto. Foto. Jadi dia foto memastikan kan kalau ayam potong marketnya dia muslim. Memastikan bahwa kalau beli ke dia insya Allah halal. Motongnya benar, bersih, bukan ayam tiren mati kemarin gitu. Jadi dia memastikan videonya clear dan lain-lain. Videonya pakai HP biasa, tapi orang kan trust gitu. Terus dia pinter banget. Ini ayam potong ini punya Pak Haji, bapaknya kan haji. Asumsinya ketika punya Pak Haji insya Allah halal gitu loh. Jadi pinter memainkan emosi customer gitu sih. Jadi bisa ya. Saya studi kasus mahasiswa saya ayam potong. Oke. Udah lulus Berarti sekarang. sebetulnya buat Gina sebetulnya logikanya bisa aja ya. Itu tadi dikasih contoh sama oleh Mbak Isa. Sebetulnya ya mau jual ayam kampung siap saji bisa. Ya pasti bisa. ada story yang bisa diangkat. Misalnya kayak tadi kebetulan bapaknya Pak Haji gitu. Berarti produknya bisa halal. Ya ini juga mungkin kalau ayam kampung kan enak atau ya nggak suntik-suntik gitu ya. Jadi buat mereka yang punya jadi story-nya ini kalau ayam kampung emang harga lebih mahal, tapi lebih aman loh karena nggak pakai suntik, nggak pakai macam-macam hormon disuntikin gitu-gitu. Ini aman buat dikonsumsi baik orang tua maupun bayi gitu loh. Jadi bisa lebih ke arah kan ayam kampung yang bikin mahal kan karena emang dia kampung gitu. Betul. Gitu sih. Itu dijual di situnya. Iya, berarti sebetulnya bisa banget ya, maksudnya jadi bikin konten, misalnya nih kita bayanginnya memanfaatkan dengan foto-foto, videonya dipakai dari handphone, nggak perlu yang canggih-canggih, pakai video dari handphone, nanti mungkin diedit nanti kita mungkin kasih contoh ya di kelas selanjutnya, kita kasih contoh nih misalnya videonya pakai handphone, nanti dimasuk, diedit pakai PowerPoint juga bisa berarti ya, foto-foto nanti ada tulisan slideshow doang gitu, untuk ngasih tahu sebetulnya fitur-fitur dari barang yang mau dijual nih apa sih gitu. Karena kadang kayak yang kampung ya. Karena kadang gini ya teman-teman. Jadi kadang kalau kita kan kesannya mau jualan nih seperti tadi yang Mbak Isa bilang, tujuannya kan selling ya, marketing video. Ya sebetulnya nggak perlu yang fancy dan aneh-aneh banget videonya, yang penting tujuannya nyampe jualan. Kecuali kita lagi mau ngomongin misalnya preview pabrik potong ayamnya. Nah, mungkin kalau itu mungkin itu bisa tuh. Itu berarti mungkin harus lebih ke jatuhnya lebih ke branding yang ngasih lihat proses produksinya gini loh segala macam itu pakai tapi kadang pun jujur saya pun bikin video produk pun nggak perlu pakai yang aneh-aneh banget gitu loh, pakai handphone juga bisa, handphone sama tripod doang mas modalnya, tripod tuh cuma nggak nyampe 100.000 kalau di Tokopedia kok, tripod handphone, bener nggak Mbak? Tripod saya ini saya punya tripod yang agak bagus nggak pernah dipakai, ini tripod dari suami 15.000 dua. Ini kepake udah 2 tahun. Ya kan? Aduh. Tripod itu nggak nyampe 100.000 buat foto. 15.000 2 biji. Gitu. Kepake udah nyampe 2 tahun. Tripod handphone lebih murah. Yang penting kalau bikin konten ada kayak kemarin kita ada kelas yang sama Mas Putra itu dia dari Hush Puppies ya. Itu dia ngajarin kalau foto itu yang penting bukan mereknya, bukan apanya, ya sama konsisten belajar terus dan perlu tripod doang kok, hasilnya bagus. Udah. Iya.
Gitu. Kalau nggak tripod dulu ya, saya bikin video zaman-zaman belum punya tripod HP, saya tumpuk buku. Buku saya tumpuk. Yang penting dia nggak goyang, saya ngomong kayak gini. Oh, orang nggak ketahuan kan? Emang nanya, Mbak pakai tripod, pakai buku? Kan enggak ada yang tahu behind the scene kita gitu ya. Ini kalau saya misal nih, sering tuh kejadian bapak-bapak tuh meeting pakai atasan bajunya rapi, bawahnya cuma celana pendek. Kan emang orang tahu? Enggak. Betul. Gitu ya. Jadi teman-teman ngorbit jangan sampai keterbatasan alat menjadi alasan untuk mau bikin konten yang bagus gitu. Ya. Bener. Gitu. Nanti malam kita akan belajar lebih karena detail kita lagi. Terbatas nih ya. Karena kita terbatas, gimana caranya habis ini? Karena terbatas, punya modal, dapat untung, bisa beli tripod, bisa beli HP cakep, gitu loh. Jadi lebih geser aja motivasinya. Benar. Kalau mikirin, aduh nggak punya tripod, nggak bikin video deh, udah taruh aja buku ditumpukan, tuh orang nggak tahu kok, gitu ya. Nggak bakal ditanyain kok, kamu pakai tripod pas upload sama YouTube tuh pakai tripod atau pakai buku, gitu nggak ditanyain. Gak ada yang tahu tuh Mbak dunia di balik kamera. Kamera kita kamera jahat semua sekarang ya. Iya. Kamera jahat. Cakep kan kamera. Benar. Oke, nih ada lagi pertanyaan lagi nih dari Pak Rahmat Hidayat lagi. Mbak Isa, saya tanya lagi ya. Satu channel bagusnya upload branding saja atau boleh campur dengan marketing? Misal saya jual properti, tapi banyak upload tentang tutorial tentang desain interior atau cara nyemen, bikin perabot, dan lain-lain. Ini bisa ya channel yang seperti ini? Oke, thank you Pak. Saya ngalamin juga, saya juga fokusnya tutorial. Jadi gini nih, sering dengar nggak istilah gini? Sharing terlebih dahulu, selling kemudian. Pernah dengar? Sharing, berbagi dulu, baru jualan. Nah, sharing. Caranya gimana? Orang trust dulu sama kita. Oh iya Mbak Isa ngasih tutorial desain website, trust. Berarti kalau saya dibikinin website sama dia, bagus dong hasilnya. Terpercaya dong hasilnya. Jadi gitu ya. Jadi sharing dulu, baru selling. Oke, gitu ya. Udah mulai kebayang? Jadi bisa tuh Pak. Kita nih sharing nih tentang desain interior, ngobrolin ini gimana fasadnya, desainnya, bla bla bla. Oh iya kita selengin. Oh kita ada nih satu unit lagi promo cuma 350 terbatas ya. Orang lebih trust. Gitu ya. Karena apa udah nempel sama brandnya. Oke. Berarti beda channel bisa ya? Atau mau di channel yang sama maksudnya itu? Beda. Lebih baik. Kalau saya nih ya, nanti teman-teman kalau udah mulai bikin konten banyak, jujur, kalian bakalan lebih suka ternak. Ternak itu punya channel banyak. Bakalan suka ternak. Kalau satu channel menghasilkan, kenapa nggak kita duplikasi? Ibarat kayak kita main marketplace, nggak cuma satu toko, punya banyak toko. Ibarat kita punya jualan baju tuh kalau di pasar ya, ingat nggak penjualnya Uni Uda gitu ya? Dia kan tokonya banyak. Kenapa enggak? Konsistensi yang paling susah. Itu yang paling PR memang. Konsisten terus-menerus membuat konten. Karena nyari idenya memang susah sih, bener memang. Tapi sebetulnya inspirasi atau referensi bisa dapat dari mana aja ya gitu, teman-teman. Nanti juga akan bakal dibantu ya nanti ya. Sebetulnya ada banyak tools ya. Kemarin kita sempat ngasih tahu. Ada misalnya mau tahu nih yang lagi tren apa, Pak Iqbal kemarin ngejelasin pakai Google Trend ya, bisa ngebantu tuh pakai Google Trend. Google Trend juga termasuk. Tuh mau lagi ngomongin kalau misalnya kita ngomongin, wah kalau ngomongin ayam potong tapi mau bikin kontennya cerita tentang apa ya, tulis aja ayam potong di Google Trend. Nanti dikasih tahu tuh seputaran ayam potong tuh apa sih yang lagi rame diomongin orang. Gitu. Itu jadi kreativitas sekarang dibantu banyak sama alat kok Bapak Ibu gitu. Jadi jangan takut gitu ya. Oke, apakah ada yang pertanyaan lagi atau mungkin kita Oh nih ada penanya lagi. Kalau channelnya banyak tapi isi videonya sama, kira-kira gimana Mbak? Wah, kalau channelnya banyak, videonya sama, tuh jiplek bakal ditolak. YouTube kan mesin ya. YouTube mesin tahu namanya re-upload, upload ulang. Tapi jangan salah, beberapa teman saya yang profesinya re-upload, yang suka uploadin ulang produk orang, video orang, itu kita ada tipsnya kok, ada triknya. Gimana caranya kita lolos dari mesinnya YouTube biar tidak terindikasi re-upload gitu. Nanti pas kita udah mulai bikin konten,
kita akan kasih tips biar aman lolosnya. Kayak gitu. Ya gitu ya. Intinya kita jangan terlalu banyak. Jatuhnya mungkin jadi lebih baik nge-create konten yang berbeda tapi banyak ya, bener nggak Mbak? Karena kalau enggak ntar dinilainya spam juga gitu sama si YouTube gitu. Itu nggak bisa gitu, nggak bisa sembarangan. Nanti yang ada mau bikin konten, mau bikin channel yang bagus malah jadi kurang oke gitu. Teman-teman nanti malam Mbak kita mau belajar apa nanti malam, boleh dikasih bocoran sedikit ke teman-teman? Nanti malam kita akan ngomongin riset internet. Yang tadi ngomongin kata kunci tuh riset internet. Kita akan ngomongin cek peluang. Ayam potong gimana sih peluangnya? Ada nggak peluangnya gitu? Terus kompetitor ayam potong di online tuh apa aja? Kita akan ngomongin itu. Riset internet, cek peluang, sama kompetitor. Ini basic banget dan ini bisa dipakai buat YouTube, bisa dipakai buat sosial media. Ini bisa banget dipakai gitu. Jadi diusahain ntar malam standby, siapin kopi, cemilan, goreng-goreng dulu gitu, makan malam dulu, standby buat nanti dapat insight nih, ternyata ayam potong saya bisa bikin begini nih, kompetitor saya ini. Kita akan main di sana. Oke. Ini menarik harus banget. Ntar malam harus merapat. Ntar malam kita mau belajar namanya teknik riset internet, cek peluang dan kompetitor bisnis. Ya. Jadi ini sebetulnya, dan selain dipakai di YouTube, sebetulnya si riset bisa internet ini dipakai di semuanya, bener nggak? Jadi kelas yang malam ini sangat berharga. Nanti kita start mulai jam 7:30 ya, Mbak, bener? Ya, oke, siap. 7:30 kita mulai, nanti 7:30. Mungkin buat yang kelas sore ini cukup sekian. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyain? Ini cukup singkat, tapi karena kalau ada yang mau ditanya lagi, intinya gini. Ini mungkin cukup singkat, tapi kita memang lagi ngasih tau basicnya teman-teman. Kenapa sih kita bisa dan perlu punya channel YouTube? Karena kadang karena kita tahu sendiri sebetulnya kalau kita ngomongin sosial media, paling terkenal, misalnya sekarang kita sebut misalnya Instagram lah ya. Tapi sebetulnya menurut saya, dan setelah kemarin saya juga ngobrol sama banyak pihak dan sambil ngajar ini juga, kita jadi tahu kalau semua sosial media itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung target marketnya gitu. Teman-teman tujuannya mau kemana sih gitu, mau ngapain gitu. Jadi di hari ini pun kita jadi tahu kalau ternyata YouTube ini bisa banget dipakai buat ngasih info cepat. Bahkan bisa kayak gimana caranya sih biar kalau di search gampang. Kalau SEO dan segala macam itu kan punya website, harus ini itu segala macam, itu step selanjutnya benernya modalnya banyak. Betul. Tapi ternyata kalau dengan hanya bikin video YouTube pakai PowerPoint pun, nanti akan kita jelasin, ternyata bisa loh gitu loh. Gitu, nggak perlu teman-teman nggak perlu create sesuatu yang repot banget gitu kan, gitu. Jadi semua sosial media channel punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Minggu ini yang kita pelajarin adalah YouTube, gitu. Ya, makasih banyak Mbak Isa. Nanti malam kita ketemu lagi habis Isya. Sama-sama. Ya, insya Allah ntar malam. Kalau ada yang mau ditanya, siapin catatannya aja. Siapin catatannya. Nanti juga kita akan share materinya. Saya mau tutup dulu, Mbak Isa. Makasih banyak, Mbak Isa. Siap, terima kasih.